Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom. Kita bersuka cita hari ini. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita. Semuanya kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita masuk dalam minggu yang pertama di bulan ini. Kita percaya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Terima kasih Tuhan buat setiap kelayakan-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap hidup kami. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita ambil waktu sejenak. Saat teduh saat ini. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat-Nya yang kudus, mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, oh. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Pengampunan-Mu, keselamatan-Mu, kami layak datang menyembah-Mu. Haleluya. Oh, kami datang dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari setiap kita pribadi lepas pribadi berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Oh, ini kami Tuhan, datang bersyukur, datang bersyukur kepadamu. Oh Tuhan, masuk hadirat-Mu, sucikan kami, kuduskan kami, layak masuk, terima lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di tempat ini Roh Allah bekerja. Ini tempat kudus-Mu, ini ruang maha kudus-Mu, ini bait-Mu Tuhan. Bersama kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Amin. Kau layakan-Mu mengabdi-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Segala puji, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah
oleh kuasa darah-Mu. Kami mau lebih lagi masuk di hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat Setiap pujian dari hati kami, pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. dan kami tahu Kau layakkan-Ku diri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu mari semua kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan. oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah, Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. mari nyanyikan pujian ini dengan keyakinan. Haleluya. Kami terima segala anugerah daripada anak domba. Darah Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Mengalirlah bagi kami Tuhan, mengalir bagi kami. Oh, kami percaya. Haleluya. Di dalam nama Yesus Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. dengan hati yang bersyukur kita sembah Dia. Dengan hati yang penuh ucapan syukur kita sembah Dia. Ini kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, setiap hati kami menyembah-Mu. Di tempat kudus-Mu kami sembah. Kami berikan pujian. Kami tahu hadirat-Mu melingkupi kami saat ini. Oh, haleluya. Terima kasih. Kami sembah Tuhan di dalam hadirat-Mu. Yesus, ini kami menyembah. Kami percaya hadirat-Mu membebaskan setiap roh kami menyembah-Mu Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh kami
menyembah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Haleluya, Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kami percaya Tuhan, Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu memulihkan hidupku. sungguh besar. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Yes. Oleh kuasa dan Dengan penuh keyakinan kita angkat pujian ini. oleh kuasa dan Amin. Kau telah tebus dosaku. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah, Hanya kuasa darahnya. oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oh, sungguh besar setianya. Amin. Haleluya. Kami percaya oleh karena kebaikan dan anugerah-Mu melayakan kami masuk di dalam ruang Maha Kudus-Mu, memberikan persembahan, memberikan pujian kepada Tuhan, sebab Engkau layak diagungkan. Dan saat ini Tuhan, setiap jiwa yang datang di tempat ini memberikan penghormatan kepada Tuhan, karena hanya oleh darah Tuhan Yesus kami boleh datang untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang mau menyembah dan memuji Tuhan bersama katakan amin. Sekali lagi amin. Puji Tuhan, kita percaya hanya oleh kuasa darahnya kita bebas dan kita menang. Bersama kita mau angkat pujian ini. Mari kita menyanyikan pujian ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, Haleluya. dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi katakan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa. Mari kita berikan kesaksian. Oleh darah Anak Domba, Haleluya.
oleh darah anak. Sekali lagi katakan oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya dan tak dilemparkannya para penyakwa. lebih semangat dari ini katakan, oleh darah anak domba. haleluya. Oleh kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Saya mau dengar jemaat berkata pujian ini, oleh darah. Amin. Oleh Di dalam nama Yesus katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. oleh darahnya. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Oh, semuanya bertepuk tangan bersama dengan saya, karena kita percaya ada kuasa di dalam namanya, ada kuasa di dalam darah Yesus. Mari bersama katakan, Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. sekali lagi katakan, Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. lebih sungguh katakan, Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. lebih sungguh. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Oh, puji Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita percaya Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak sekali domba lagi Allah. katakan, Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. haleluya. Tuhan baik bagi kita. Ada kuasa Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. sekali lagi dengan penuh iman katakan, Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. kami percaya Ada kuasa
dalam darahnya, darah anak domba Allah. Oh Tuhan Yesus, kami percaya sungguh kepadamu Tuhan. Sebelum kami masuk dalam pemberitaan dan perjamuan, kami mau lebih datang lebih lagi Tuhan. Mau mengingatkan kami betapa dalam kasih-Mu, betapa lebar kasih-Mu. Satu hal yang kami tahu, Engkau sudah melupakan setiap pelanggaran dan kesalahan kami. Dosa-dosa kami Engkau tidak ingat lagi, sehingga kami layak menerima pengampunan-Mu Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Sangat jauh Tuhan, sangat jauh. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami mau katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. dan saat ini kami mau datang. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Bersama kita mau katakan, Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima
Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kami pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih oleh darah-Mu Tuhan, anugerah-Mu biarlah basik, biarlah baya basik, biarlah baya basik. Darah dan tubuh-Mu Tuhan mengalir bagi kami, Yesus. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Oh, kami sungguh merasa dilayakan pada pagi hari ini. Kami sungguh merasa kami sudah dibenarkan pagi hari ini. Kami layak menerima hadirat-Mu. Kami layak menikmati dan merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Dan kami sudah layak menerima firman dan perjamuan sebentar. Roh Kudus pimpin semua ibadah kami, pemberitaan firman. Kami yang mendengar semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan pulang membawa berkat darah dan tubuh Kristus dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, selamat pagi, shalom semuanya. Ya, Tuhan memberkati kita, umatnya yang hadir dalam ibadah pada hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan melihat bersama-sama. Saya memberikan satu tema hari ini, yaitu tentang Bapa tidak menghendaki seorang pun terhilang. Ya, Bapa tidak menghendaki seorang pun terhilang. Mari kita membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Tuhan Yesus mengajarkan suatu perumpamaan tentang domba yang hilang. Saudara-saudara, ada gembala yang punya 100 ekor domba, dan ketika dihitung kok kurang satu, totalnya 99. Ya, nah kemudian yang hilang satu ini dicari oleh gembala itu. Dia cari sampai menemukannya. Dan ketika ketemu saudara-saudara, maka gembala itu merasa senang, merasa sukacita. Ya, kesukaannya itu lebih daripada 99 ekor yang ada di kandang. Ketika nemu satu yang hilang itu, saudara-saudara, wah senangnya minta ampun. Itu ayat yang ke-13, jika ia berhasil menemukannya, yang satu ekor itu, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Dan kemudian saudara-saudara, itulah satu perumpamaan di mana Bapa di sorga tidak menghendaki seorang pun yang terhilang. Jadi Bapa di sorga tidak menghendaki ada satu orang pun yang terhilang. Bapa di sorga tidak menghendaki satu orang pun yang binasa. Bapa di sorga tidak menghendaki satu orang pun yang tidak diselamatkan. Tapi semuanya, kalau boleh 100%, kalau boleh semuanya juga selamat, kalau boleh semuanya juga enggak ada yang hilang, kalau boleh semuanya bisa diselamatkan. Ya, nah saudara-saudara, di dalam gereja ada istilah penggembalaan. Ya, tadi contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus, ada 100 domba, satu tersesat, dicari oleh gembalanya. Yang mencari yang tersesat itu adalah gembala. Ya, di tempat kita juga ada penggembalaan. Kita akan berusaha untuk memaksimalkan sehingga gak ada seorang pun yang terhilang, sehingga gak ada seorang pun yang tersesat, sehingga gak ada seorang pun yang binasa. Penggembalaan itu dimulai dari saya dan juga seluruh pemimpin persekutuan sel. Jadi pemimpin persekutuan sel ini punya hati gembala. Ini adalah gembala yang menggembalakan domba-domba Tuhan yang dipercayakan ke atasnya. Ya, kalau satu hilang dicari, satu tersesat dicari sampai ketemu. Ya, tapi kadang-kadang dombanya juga nggak mau, dombanya yang ngotot. Ya, nah itu lain cerita. Ya, saudara-saudara, Alkitab mengajarkan tentang penggembalaan. Mari katakan sama-sama saya, penggembalaan. Di gereja kita juga penggembalaan. Ini kita berusaha memaksimalkan dan menuruti, mencontoh apa yang dicontohkan oleh Alkitab. Mari kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 21, kita perhatikan sama-sama ya. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita simak ayat-ayat ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ada pertanyaan dari Tuhan Yesus kepada seorang muridnya, yaitu Simon. Ya, saudara, pertanyaan itu juga diucapkan kepada saya, kepada pemimpin-pemimpin persekutuan sel, gembala-gembala sel, juga kepada kita yang hadir hari ini, yang mengikuti ibadah. Baik mungkin di rumah saudara mengikuti, dimanapun saudara berada, pertanyaan itu diucapkan atau ditanyakan kepada kita. Apa itu pertanyaannya? Apakah Anda mengasihi Tuhan? Kalau saudara ditanya begitu, kalau saya ditanya begitu, saya juga akan menjawab, benar Tuhan. Saya sungguh mengasihi Engkau. Saya sungguh cinta Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dia sayang sama kita dan kita juga respon, iya benar Tuhan, aku cinta Engkau, aku mengasihi Engkau, aku sayang Engkau, benar Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tahu bukan cuman apa yang Anda ucapkan, bukan cuman apa yang saudara katakan. Oh, aku cinta Engkau. Kita pandai menyanyikannya, kita bisa memainkan alat musiknya, mungkin ku mau cinta Yesus. Tapi bukan itu saja, hati kita Tuhan tahu. Hati saudara, hati saya Tuhan tahu apa kita mengasihi Tuhan. Bilang kanan kiri saudara, sungguh saya mengasihi Tuhan Yesus. Sungguh saya mengasihi Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan. Tuhan tahu. Orang lain kan cuma lihat bagian luar. Orang lain kan cuma lihat penampilan. Orang lain kan cuma orang lain kan cuma mendengar apa yang kita katakan. Tapi Tuhan tahu sampai kedalaman isi hati saya dan juga kedalaman isi hati saudara-saudara. Kiranya umat Tuhan yang hadir hari ini semuanya mengasihi Tuhan. Apa betul saudara mengasihi Tuhan? Yang mengasihi Tuhan bilang amin. Benar Tuhan, saya mengasihi Engkau. Nah, ketika Petrus mengatakan demikian, Tuhan bilang, kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Ya, tadi saudara bilang, iya Tuhan, saya mengasihi Engkau. Tuhan juga ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Ini satu hal yang sangat serius. Ini satu hal yang gak main-main. Karena diulang sampai 3 kali loh. Pertanyaan itu juga ditanyakan sampai 3 kali. Apa engkau mengasihi aku? Dijawab, benar Tuhan. Sekali lagi ditanyakan, apa engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Apa engkau mengasihi aku? Benar, engkau tahu hatiku Tuhan. Gitu, sampai 3 kali. Jadi ini enggak main-main. Ini bukan sekedar apa saudara-saudara biasa-biasa. Tapi ini ada satu penekanan, ada suatu
penekanan khusus yang Tuhan mau sampaikan juga kepada kita. Apa engkau mengasihi aku, kata Tuhan. Kalau saudara menjawab benar Tuhan, 3 kali juga diulang. Gembalakanlah domba-dombaku. Dalam ayat yang ke-15, Yohanes 21 tadi, saudara, itu domba-dombaku dalam bahasa Inggris anak domba. Ya, anak domba. Oleh sebab itu gereja kita punya perhatian yang sungguh-sungguh, yang serius terhadap pelayanan anak-anak. Baik di Mitra Raya, baik di Punggur. Ketika pandemi sudah mulai berkurang, saudara-saudara, pelayanan Sabtu Ceria kita adakan kembali. Anak-anak mulai berkumpul, ya, hari Sabtu. Hari Minggu ada sekolah minggu. Di tempat ini juga sekolah minggu. Hari Sabtu ada youth, ya. Dan anak-anak kadang-kadang dikumpulkan gabungan. Gembalakanlah anak dombaku. Yang masih remaja, yang masih anak-anak juga digembalakan. Saudara-saudara, ketika ada satu survei di sekolah Alkitab, itu ratusan mahasiswa ditanya, siapa yang dulu ikut sekolah minggu? Ikut sekolah minggu. Wih, yang angkat tangan 85% atau 90%. Benar, angkat tangan. Termasuk saya, angkat tangan juga. Saya mantan anak sekolah minggu. Ya, saudara-saudara, sekolah minggu siapa yang ikut? Jadi digembalakan baik-baik di sekolah minggu. Ada satu saudara yang datang, ya, dari luar kota dan sekarang di Batam, saudara Yohana, anak Pak Mek, dulu juga sekolah minggu, ya, masih kecil ada fotonya sekolah minggu, ya. Saudara-saudara ikut sekolah minggu, digembalakan baik-baik. Gembalakanlah anak dombaku. Kemudian yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku. Ini yang dewasa. Gembalakanlah domba-dombaku, diulang lagi. Kalau enggak penting enggak diulang-ulang kayak gini, saudara-saudara. Jadi ini sangat penting. Oleh sebab itu dalam gereja di tempat ini, saudara dan saya mau enggak mau akan terus digembalakan. Pemimpin-pemimpin sel, gembala-gembala sel juga akan menggembalakan saudara-saudara. Ya, jadi menggembalakan itu apa? Enggak ditanya gajinya, enggak ditanya apa, tapi ditanya tentang, enggak ditanya hobinya, suka makan apa, enggak. Tapi bertumbuh bersama-sama secara rohani, makin dewasa, makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin cinta Tuhan. Apakah umat Tuhan mau sungguh-sungguh semakin mengasihi Tuhan? Yang mau katakan amin. Ya, saudara, sekarang kita lihat yang berikutnya, gembala yang baik. Ya, ini penting. Gembalakanlah domba-dombaku, menjadi gembala yang baik. Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Tuhan Yesus gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Akulah gembala yang baik. Nah, ayat pasal 10 ayat yang ke-11. Coba kita dengar pembacaan ini. Injil Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus gembala yang baik. Saya yang berdiri di sini mau belajar juga menjadi gembala yang baik. Kiranya hati pemimpin-pemimpin persekutuan sel juga sama. Punya kerinduan menjadi gembala yang baik. Pemimpin-pemimpin sekolah minggu juga punya hati yang sama. Mau menjadi gembala yang baik. Pemimpin-pemimpin youth juga sama. Mau menjadi gembala yang baik. Kepala-kepala keluarga juga sama.
mau menjadi gembala yang baik. Ya, saudara-saudara, kita akan mempelajari tentang gembala ini. Ya, gembala ini. Nah, saudara, seorang gembala akan masuk ke kandang domba itu lewat pintu. Lewat pintu. Ya, Tuhan Yesus juga bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Pintu. Tuhan Yesus juga pintu. Ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia juga pintu. Masuklah melalui pintu yang sesak, sempit. Nah, saudara, kalau bukan gembala, namanya pencuri, masuknya nggak lewat pintu, tapi lompat tembok. Itu namanya pencuri. Mari kita lihat ya. Fatsal 10 ayat 1 dan ayat yang kedua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Iya, gembala domba itu lewat pintu. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak perampok, banyak pencuri yang gak lewat pintu dengan maksud untuk mencuri atau merampok. Apa yang dicuri, apa yang dirampok, domba-domba diambil dan sebagainya dengan berbagai macam cara. Tapi gembala lewat pintu. Saya tidak menerangkan panjang lebar. Nanti ada penjelasannya satu kali tentang pencuri. Yang dicuri domba-domba. Nah, yang berikutnya, domba mendengar suara gembala. Domba mendengar suara gembala. Coba kita baca ayat yang ketiga. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Iya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Domba itu mengenal, memanggil namanya. Gembala itu mengenal, memanggil nama domba-dombanya satu-satu. Saya bilang kepada guru sekolah minggu, kamu harus kenal nama anak-anak itu satu-satu. Iya. Enggak guru sekolah minggu panggil anaknya, weh sini weh sini. Enggak, dipanggil namanya. Ada yang namanya Amin, ada yang namanya Iwan, ada yang namanya Matius, ada yang namanya Yohanes. Dipanggil, jangan panggil, panggil namanya. Gembala memanggil nama domba-dombanya dan domba-domba dengar suara gembala. Gembala ngomong, domba-dombanya dengar. Kalau pencuri ngomong, enggak didengar. Kalau orang jahat ngomong, enggak didengar. Gembala ngomong, didengar. Domba-domba dengar suara gembalanya. Dan gembala memanggil nama domba satu persatu. Saya beritahu kepada seluruh pemimpin sel, doakan apa yang jadi tanggung jawab saudara-saudara dalam sel itu. Satu-satu didoakan. Namanya disebutin satu-satu. Enggak terlalu banyak, disebutin satu-satu. Mungkin 10-15 nama disebutin. Tuhan tolong keluarga ini, Tuhan tolong berkati keluarga ini, Tuhan tolong berkati ini dan sebagainya. Ya. Jadi gembala memanggil nama domba-domba. Dan domba mengikuti gembala karena mendengar suara gembala. Domba tidak mengikuti suara-suara asing. Tidak mengikuti suara asing. Dan perhatikan, gembala memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Gembala itu banyak korban. Bahkan bukan cuma korban saudara-saudara, korban waktu, korban tenaga, bahkan juga korban uang, bahkan korban perasaan, bahkan korban Yesus gembala yang baik, korban nyawa buat domba-dombanya.
Itu gembala yang baik dalam ayat yang ke-11 Yohanes 10. Yang selanjutnya, seorang upahan yang bukan gembala itu lari saat ada serigala datang. Kita boleh baca ayat itu, Yohanes 10 ayat 12 dan ayat 13. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika ia melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ia lari sebagai seorang upahan, bukan gembala. Tapi gembala nggak lari, saudara-saudara, bukan gembala. Kalau orang upahan lihat serigala kabur, pergi. Ketika ada orang yang kami gembalakan pada waktu itu sedang mengalami pergumulan yang berat, saudara-saudara. Sedang mengalami pergumulan yang berat. Bahkan sampai urusan hukum yang sangat berat. Sangat berat. Maka saya dan teman-teman dalam penggembalaan. Pada waktu itu ada Pak Sinto, ada Pak Mek, sama-sama terjun, turun. Bahkan saya masih ingat betul, 2 malam saya nggak tidur, saudara-saudara, untuk urusan-urusan ini, nggak tidur. Sementara kaki saya waktu malam yang kedua saya nggak tidur, kok rasanya nggak nempel di tanah, melayang, saudara-saudara. Bukan hanya mendoakan, tapi ikut bersama-sama. Pada waktu itu berat sekali pergumulannya. Dan Tuhan menolong. Baik menolong kami sebagai gembala-gembala, dan juga menolong domba-domba Tuhan satu persatu. Orang upahan kabur, orang upahan lari, gak peduli. Dilihat apa? Wah, cuma orang upahan, nggak dipedulikan. Tapi gembala beda, gembala-gembala sel beda, gembala-gembala di sekolah minggu berbeda, gembala-gembala di youth juga beda. Punya hati yang mengasihi domba-domba. Kenapa ya nggak datang? Oh sakit. Kenapa ya kok alami pergumulan? Ayo didoakan. Kenapa ya kok mengalami pergumulan dalam keluarga? Ayo terbeban dan ikut membantu. Saudara-saudara, itu gembala. Gembala mencari domba yang tersesat, dicari, saudara-saudara. Bukan dibiarkan, dicari. Sekarang kita lihat tentang Sakius. Satu contoh, ya, Sakius. Sakius orang pendek, kecil betul ia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus datang dan berkata, Sakius turunlah, aku hendak singgah di rumahmu. Lukas 19 ayat yang ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus dalam satu perjalanan, dia berhenti, ada pohon ara, dia lihat ke atas, dia panggil namanya, Sakius turun. Bapak Ibu, Sakius belum mengenal Tuhan Yesus. Jumpa aja belum, apalagi kenalan. Perhatikan ya, jumpa aja belum, apalagi kenalan. Belum. Jadi dengan petunjuk dari Roh Kudus. Petunjuk dari Roh Kudus. Tuhan Yesus berhenti. Dia lihat Sakius, dia panggil nama Sakius. Belum kenalan, tapi Yesus panggil nama Sakius. Yesus tahu dan mengenal saudara yang hadir hari ini. Yang percaya katakan amin. Dia kenal loh. Sakius itu belum mengenal Tuhan Yesus loh.
Sakius itu belum pernah jumpa Yesus, makanya dia lari-lari mendahului orang banyak mau lihat Yesus. Yesus itu kayak mana toh orangnya? Yesus itu seperti apa toh? Dia lari mendahului rombongan itu, naik ponara dengan maksud mau lihat. Yesus berhenti. Sakius, dia panggil nama. Ada kabar baik buat saudara-saudara, dengar baik-baik. Mungkin saudara juga belum mengenal Yesus hari ini datang di tengah-tengah kita. Tapi Yesus mengenal dan tahu nama saudara masing-masing. Yang percaya katakan amin. Dia tahu. Dan dia mau bersekutu dengan kita. Dia mau sayang sama kita. Sakius turun. Orang belum kenal, aku mau mampir rumahmu. Aku mau singgah di rumahmu. Sakius turun. Segera turun, mari kita lihat ayat yang ke-6. Lukas 19, ayat yang ke-8. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lalu Sakius segera turun, ayat 6 tadi ya, segera, cepat turun. Katakan sama-sama, segera turun. Lagi, segera turun. Lagi sekali, segera turun. Yes. Dipanggil namanya, kan tidak kenalan. Sakius tidak kenal Yesus. Tapi Yesus waktu itu dia bisa panggil nama Sakius. Ada kabar baik buat saudara-saudara. Mungkin saudara kanan kiri saudara nggak kenal dengan saudara. Tapi Yesus sudah kenal saudara. Dia panggil nama. Ketika Yesus panggil namamu, cepet-cepetlah turun. Ya Tuhan, oh senang hatiku, namaku dipanggil. Haleluya, namaku dipanggil. Kalau belum bisa ngomong haleluya, hore gitu ya. Tapi kita haleluya, namaku dipanggil. Orang gak ada yang kenal. Yesus gak kenal. Sakius juga Sakius gak kenal. Maksud saya, dia belum pernah jumpa dengan Yesus. Tapi tiba-tiba meskipun Sakius gak kenal Yesus, Yesus panggil nama, turun. Aku mau singgah. Dia gak berlambat-lambat, dia gak di pohon ara cuma lihat saja, enggak, segera turun. Kalau Yesus panggil namamu masing-masing hari ini, jangan berlambat-lambat, segera responi panggilan Tuhan. Ya Tuhan, ini aku mau, Engkau panggil aku mau Tuhan. Respon dengan segera. Saudara-saudara, ayat yang ke-8 kita lihat pertobatan Sakius. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakius itu punya pekerjaan sebagai pemungut cukai. Dan orang-orang Yahudi mengatakan pemungut cukai itu identik dengan orang berdosa. Mengapa? Karena dia berusaha mendapatkan yang banyak untuk dirinya sendiri. Ya, dia pemungut cukai itu berusaha untuk bisa kaya raya dengan hasil memeras, menipu orang-orang yang ditarik cukainya. Pemungut cukai. Ya, ini zaman itu, saudara-saudara. Memungut cukai. Nah, artinya Sakius ini dosanya di keuangan. Cinta uang. Wah, cinta banget. Senang banget sama uang. Kerjaan yang gak baik pun dihalalkan supaya dapat banyak uang. Sakius. Waktu jumpa Yesus, Sakius segera turun. Yesus gak banyak omong. Yesus gak banyak cerita macam-macam. Sakius segera turun. Aku mau mampir ke rumahmu. Lalu Sakius segera turun. Dan ayat yang ke-8 ini dikatakan begini. Tuhan, setengah dari milikku. Setengah. Kalau persentase berapa persen saudara-saudara? 50%. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan
Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Persentasinya berapa? 4 kali lipat. 400%. Setengah. Kalau hartanya 1 M, setengahnya berapa? Setengah. Padahal Zakius ini cinta uang. Padahal Zakius ini dulunya ngotot supaya dia dapat uang banyak-banyaknya. Setengah. Kalau Anda dan saya jumpa Yesus, hal-hal yang salah dalam hidup kita juga akan berubah. Amin. Dulu yang cinta uang, sekarang cinta Tuhan. Dulu yang jahat berubah jadi baik. Sifat yang gak bagus sekarang jadi indah. Karena berjumpa dengan Yesus. Saya jumpa Yesus, saya diubah. Saudara jumpa Yesus, saudara juga diubahkan. Amin. Berubah. Zakius berubah. Setengah. Nah, ini orang yang diperas dulu, tukang peras ini. Saudara-saudara. Ayo, siapa yang diperas? Tak ganti 4 kali lipat. Oh, enggak main-main. Kalau dulu merasnya 10 juta, kalau dirupiahkan, diganti 40 juta. No, enggak main-main ini. Sebagai bentuk pertobatan yang nyata dari Zakius ketika jumpa dengan Yesus. Oh, haleluya. Saya jumpa Yesus, saya diubah. Saudara jumpa Yesus, saudara diubah. Makin hari kita makin berubah, menjadi semakin indah, semakin menyenangkan hati Tuhan. Apakah saudara punya kerinduan yang sama? Yang punya kerinduan semakin indah, katakan amin. Ayo boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, 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 amin. Terjadilah keselamatan dalam rumah ini. Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Yes. Cuma jumpa Yesus, aku mau singgah di rumahmu, turun. Segera. Langsung setengah hartaku, aku berikan orang miskin. Orang yang kutipu, aku kembalikan 400%, 4 kali lipat. Yesus bilang, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Rumah ini. Rumahnya selamat. Orangnya selamat dan seisi rumahnya juga diselamatkan. Artinya orang-orang yang ada dalam rumah itu diselamatkan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus janji, 1 orang selamat, 1 keluarga diselamatkan. Kalau ada di antara saudara yang keluarganya ada yang belum diselamatkan, doa. Saya doa bertahun-tahun untuk papi mami saya. Saya doa dengan sungguh-sungguh. Satu persatu diselamatkan, papi saya diselamatkan, mami saya diselamatkan, dan banyak orang lain juga yang diselamatkan. Mami melayani, papi melayani waktu masih hidup papi, ya, meninggal tahun 2006, melayani di panti asuhan. Anak-anak dibawa datang sama Tuhan Yesus. Ya, ikut sekolah minggu. Ada beberapa yang dibaptiskan air. Oh, dibawa datang. Kalau khotbah nggak bisa, tapi kalau membawa anak bisa. Kalau membawa orang ketemu Tuhan Yesus bisa, khotbah nggak bisa. Papi mami saya nggak bisa khotbah, saudara-saudara. Tapi membawa orang bisa. Jadi Anda jangan pusing, nggak bisa khotbah, nggak apa-apa. Bawa orang, jumpa Yesus, orang lain diselamatkan, saudara juga diselamatkan. Amin. Bawa orang. Terjadi keselamatan. 1 orang percaya. Seisi rumah diselamatkan. Dan Yesus datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Kita baca ayat itu bersama-sama. Injil Lukas 19 ayat yang ke-10. Injil Lukas 19 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Iya, dicari. Iya, anak manusia datang mencari, menyelamatkan yang hilang.
punya kerinduan. Mari kita juga punya kerinduan yang sama seperti kerinduannya Tuhan Yesus. Mencari Sakeus, mencari perempuan yang berzina itu, mencari perempuan yang perlu air hidup itu di perigi Yakub. Dia cari. Oh, berharga sekali satu jiwa. Bahkan Alkitab bilang lebih daripada seisi dunia. Dia cari saya. Ketemu, dia cari keluarga saya. Dia cari semua saudara. Bahkan keluarga-keluargamu dicari. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini isi hatinya Tuhan. Ini isi hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, isi hati Tuhan itu bukan duit. Isi hati Tuhan itu bukan makanan. Isi hati Tuhan itu bukan pemandangan. Isi hati Tuhan itu bukan gimana mencapai prestasi atau mencapai kedudukan yang tinggi. Bukan. Ya Allah. Tahu nggak isi hati Tuhan? Jiwa. Kita balik lagi membaca Matius 18 ayat 14. Di awal khotbah ini sudah dibaca. Matius 18 ayat yang ke-14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ya, gak menghendaki ada satu pun yang hilang. Brengsek, jahat, najis, kotor. Tidak menghendaki seorang pun terhilang. Ada satu hamba Tuhan. Tuhan bilang layani orang itu. Yang dilayani apa saudara? Orang gila. Gak mandi berbulan-bulan. Gak mandi. Rambutnya sudah gak pernah potong rambut. Banyak kutunya. Tapi Tuhan suruh layani dia. Oh, dilayani. Yang namanya orang gila. Tapi ketika hamba Tuhan itu datang, dia punya isi hati Tuhan. Rambut yang gimbal dan banyak kutu itu dipotong, saudara-saudara. Dikeramasi. Tahu enggak? Orang gila itu bertobat. Orang gila itu diselamatkan. Orang gila itu Tuhan juga sayang. Apalagi keluarga saudara, Tuhan sayang. Dengan kita sayang sekali. Ayo yang lain yang belum diselamatkan. Isi hati Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapa tidak menghendaki seorang pun terhilang. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Belajar kita, berikan pada kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi
jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Katakan, Tuhan, ini tugas kami yang mengasihi Tuhan. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, yes, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Beri keberanian, keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang lagi katakan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Ini tugas kami, inilah suara hati umat-Mu. Kami siap dan kami mau mencari, menyelamatkan yang hilang. Oh, katakan lagi, Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, yes, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingat. Menyenangkan dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Oh, terima kasih buat firman-Mu. Kami menyadari Tuhan terus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan tidak mengendaki seorang pun hilang dan tersesat dan binasa. Pakai kami bekerja bersama-sama Tuhan, membawa orang-orang lain untuk percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebentar ada perjamuan kudus. Kami siap menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, dan kami memiliki hati seperti Engkau, menjangkau, menyelamatkan banyak orang. Kami siap Tuhan, sucikan dan layakkan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk.
Petugas akan membagikan dan saudara yang sudah dibaptis air boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Katakan sama-sama, Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas kami. Keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingin. Sekali lagi katakan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu satu kali lagi katakan, oh Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian, beri keberanian bagi kami. Taruhlah, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Mari tundukkan kepala saudara masing-masing. Saya mau bertanya, kalau ada di antara jemaat sekalian yang belum mendapatkan roti dan anggur, bisa angkat tangannya untuk nanti petugas akan membantu saudara. Nah, mari yang lain semua tundukkan kepala dan tutup mata. Hadirat Tuhan di sini. Berdoa agar hidup kita semua disucikan oleh Tuhan. Kalau ada dosa dan salah, minta ampun, supaya kita layak makan dan minum perjamuan kudus. Ini bukan sekedar kebiasaan saja, tapi ini persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, yang memang disuruh Tuhan untuk terus mengingat-ingatnya. Pandang salib Kristus dan pengorbanannya. Ada dosa dan salah, kita buang segera. Terima kasih. Baranama kaya syata. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Periksa diri. Kiranya semua umat Tuhan berlayak hari ini makan dan minum perjamuan Tuhan. Saudara-saudara yang telah memeriksa diri, kedapatan benar di mata Tuhan, atau ada dosa dan sudah minta ampun, sudah dibereskan, saya persilakan untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Oralaya namaya syada bakaratana ya siki pikiralana taradaka. Orada bagaya syada badagarana. Orada mayan naranaya syabakata kurama. Siki pikarataka. Mari kita angkat roti ini ke atas.
dengarkan firman Tuhan. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan minuman ini ke atas. Haleluya. Terima kasih. Dengar firman Tuhan. Adapun cawan berkat yang diberkati ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya, minumlah dalam nama Yesus. Mari semuanya bersyukur, haleluya. Sembah, terima kasih. Bilang semua, terima kasih Tuhan. Semua bilang makasih Tuhan. Ya lama ya malah ya ralade. Terima kasih, makasih Tuhan. Semua bilang terima kasih sama Tuhan. Kami dikuduskan oleh darah. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami banyak mengalami kasih-Mu. Pagi ini kami masih banyak merasakan Tuhan, jamahan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami mau menjadi domba-domba yang taat kepada Gembala. Kami tidak mau hilang atas setiap Tuhan penggembalaan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami Tuhan, mengingatkan setiap isi hati kami untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus dan berpegang dan mengikuti apa yang Kau katakan sebagai Gembala Agung dan Gembala kami di tempat ini, kami dilayani. Terima kasih Kau berkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, Gembala kami Pendeta Hadi. Kiranya dalam kehidupannya diberikan umur panjang, damai sejahtera dan kesehatan yang baik. Dalam pelayanannya ditambahkan hikmat marifat daripada Tuhan. Keluarganya juga Tuhan berkati di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Sungguh kami belajar satu hal mengenai domba dan kami mau taat kepadamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum duduk saudaraku, sebelum saya sampaikan pengumuman, saudaraku, ini adalah minggu pertama di mana kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan di dalam pembangunan gereja. Kiranya apa yang kita sudah siapkan menjadi dupa yang harum, persembahan yang harum, seperti janda miskin yang memberikan sepeser uang peraknya untuk rumah Tuhan. Kiranya pada saat ini yang saudara sudah membawa amplop, juga amplop persembahan untuk pengembalaan di tempat ini, gereja kita ini, kita mau angkat keduanya, kita mau berdoa bersama-sama. Kiranya kita memberikan yang terbaik di dalam setiap hal yang kita mau berikan, di dalam pembangunan maupun dalam pelayanan di tempat ini. Mari saudara kita angkat amplop kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah Isa, Allah Abraham dan Allah Israel. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah Tuhan yang baik. Dan kami bersyukur untuk segala berkat yang Kau berikan bagi kami di dalam setiap hal pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
untuk kesempatan Kau berikan kami untuk menabur Tuhan, untuk rumah Tuhan yang dimana kami akan digembalakan, dimana kami digembalakan, untuk Tuhan kami bisa pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk banyak menjangkau jiwa-jiwa. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang kami berikan. Kami mau menabur dengan hati kami, dengan sukarela, sukacita, dengan tetesan air mata. Dan yang kami percaya bahwa firman-Mu, orang yang menabur dengan tetesan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan, Kaulah Yehova Jireh bagi kami. Kaulah Allah yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Yesus, kami siapkan penaburan kami yang terbaik. Haleluya, amin. Ya, nanti saudaraku bisa berikan di belakang. Saya sampaikan pengumuman selanjutnya, saudaraku.